Halo semuanya, balik lagi bareng saya. Hari ini kita bakal ngebongkar satu konsep yang penting banget dalam hidup kita. Tapi seringkali kita nggak sadar, yaitu gaya coping. Penasaran kan, apa sih gaya coping kamu sebenarnya? Yuk, kita cari tahu bareng-bareng. Coba deh ingat-ingat, pernah nggak sih kalian ngerasa overwhelmed banget pas ngadepin sesuatu yang baru? Mungkin pas hari pertama kerja, atau pas pindah ke kota baru sendirian, atau pas tiba-tiba dapat masalah yang nggak disangka-sangka. Nah, cara kalian mikir dan bertindak di situasi kayak gitu, ya itulah yang dinamakan gaya coping. Itu semacam jurus andalan pribadi kalian buat ngadepi tekanan. Terus kenapa sih kita harus peduli? Emang penting ya? Oh, penting banget. Jawabannya tuh jadi kunci buat kesehatan mental dan ketangguhan kita ngejalanin hidup. Anggap aja gaya coping itu toolkit mental utama kita. Gini deh, kalau gaya kita adaptif, misalnya fokus nyari solusi, itu tuh kayak perisai yang melindungi kita dari cemas. Tapi sebaliknya, gaya kita malah menghindar. Itu bisa bikin masalah tadinya kecil jadi makin gede. Intinya, ini tuh kunci buat kita bisa beradaptasi dan tetap waras. Oke, ini bagian serunya nih. Walaupun kedengarannya simple, ternyata para ahli aja belum 100% sepakat. Soal apa sih definisi pasti dari gaya coping? Jadi yuk kita jelajahi bareng-bareng berbagai pandangan mereka biar kita dapat gambaran yang utuh. Biar lebih jelas, kita bakalan dengerin apa kata 3 kubu pemikir utama soal ini. Masing-masing punya cara pandang yang unik loh. Pertama dari Andler dan Parker. Buat mereka, gaya coping itu kayak kebiasaan. Sebuah pola yang konsisten yang udah nempel. Yang kita pakai terus-terusan setiap kali lagi stres. Nah, beda lagi sama Lazarus dan Folkman. Kalau mereka ngelihatnya bukan sebagai kebiasaan yang paten, tapi sebagai sebuah proses yang dinamis. Menurut mereka, cara kita ngatasi stres itu selalu berubah-ubah, nyesuaiin sama masalah spesifik yang lagi kita hadapin. Terakhir, ada Jiang dan Jung. Mereka ini balik lagi ke tim yang pertama, tim stabilitas. Menurut mereka, gaya coping kita itu ya bagian dari kepribadian kita. Jadi cenderung stabil dan konsisten di berbagai situasi. Jadi, perdebatan besarnya tuh di sini. Gaya coping kita itu sesuatu yang sudah dari sananya, menetap kayak warna mata kita, atau sesuatu yang fleksibel, yang bisa kita ganti-ganti kayak memilih baju tiap hari. Nah, ini dia ringkasannya. Ada tim sifat atau trait yang bilang ini tuh bawaan stabil bagian dari kepribadian. Terus ada tim proses yang bilang ini respon fleksibel yang tergantung sama situasi. Dua pandangan yang kelihatannya berseberangan banget kan? Oke, dua-duanya kayaknya ada benernya ya. Sekarang gimana caranya kita nemuin titik tengah dari dua ide keren ini? Yuk kita bedah plus minusnya masing-masing. Kalau kita mikir ini sebagai trait, enaknya kita bisa jadi nebak reaksi orang dan ini ngejelasin kenapa kok kita kayak punya pola respon yang itu-itu aja. Tapi kelemahannya ini jadi kaku banget. Bisa-bisa kita jadi nggak ngelihat pengaruh unik dari situasinya atau gimana kita sebenarnya bisa belajar strategi baru. Dari sisi lain, pandangan proses ini bagus banget buat ngelihat sisi fleksibel dan adaptifnya kita. Tapi kadang jadi terlalu ngawang gitu, susah diukur dan mungkin kurang bisa ngejelasin kenapa sih kita punya jurus andalan yang cenderung kita pakai lagi dan lagi. Ini nih yang bikin bingung, kemana kok bisa sih sesuatu itu stabil, tapi di saat yang sama juga fleksibel. Aneh kan kedengarannya, tapi ternyata bisa loh. Coba kita pakai contoh biar gampang. Bayangin, kita dapat kerjaan baru. Awalnya kan masih bingung ya. Nah, di sini kalian bakal cobain macam-macam cara buat adaptasi itu. Prosesnya mungkin kalian jadi lebih sering nanya atau lebih banyak diam dan ngamatin. Lama-lama kalian akan nemuin ini cara yang paling efektif itu ternyata proaktif bertanya. Nah, cara yang berhasil itu transfer jadi kebiasaan. Jadi sifat kalian itu di lingkungan kerja. Nah, dengan menggabungkan kedua pandangan itu tadi, akhirnya kita bisa dapat satu definisi yang jauh lebih kompleks dan masuk akal. Jadi, inilah definisi gabungannya. Gaya coping itu adalah cara sadar kita buat ngerespon stres. Cara ini bisa berubah-ubah tergantung situasinya, dan itu sisi sebagai prosesnya. Tapi, cara ini juga dipengaruhi sama kepribadian kita. Makanya cenderung punya pola yang konsisten, dan itulah sisi trait atau sifatnya. Jadi, ini bukan pilihan atau, tapi dan, yang artinya keduanya jalan bareng. Oke, jadi apa sih kesimpulan dari semua ini yang bisa kita dapatkan untuk kehidupan kita sehari-hari? Intinya begini, gaya coping kalian itu bukan takdir yang gak bisa diubah. Memang ada bagian dari diri kalian, tapi itu juga sebuah skill yang bisa dilatih, bisa diasah, dan bisa diadaptasi.
Paham soal ini aja udah jadi langkah pertama buat jadi pribadi yang lebih tangguh. Nah, sebagai penutup, kami mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungin. Setelah dengerin semua ini, kira-kira apa sih gaya coping andalan kalian selama ini? Dan yang lebih penting lagi, gimana caranya biar kalian bisa ngembangin gaya itu jadi lebih baik lagi? Coba dipikirin ya. Kalau sudah, tuliskan di kolom komentar, biar kita bisa saling berdiskusi satu sama lain. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.